Halo Sobat Shana, kembali lagi dengan saya Shana Audrey Kasitumorang dengan NIM 42131111016 dari program studi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari kelas C Sabuk Kuliah 21. Nah, di video kali ini kita akan membahas penyelesaian soal dimensi 3 dengan menggunakan animasi PowerPoint atau PPT. Berikut soal dimensi 3 yang saya gunakan. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang sisi 6 cm. Jika titik P dan titik Q masing-masing berada pada tengah sisi EF dan FG, maka jarak antara titik D dengan garis PQ adalah. Nah, di sini saya sudah membuat penyelesaiannya. Pertama, kita gambar terlebih dahulu kubus ABCD EFGH. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kubus dengan titik sudutnya ABCD EFGH. Nah, kubus ini mempunyai panjang sisi 6 cm. Di sini kita sudah nampak panjang sisinya ada 6 cm. Nah, lalu pada soal juga diketahui titik tengah dari garis EF. Maka kita buat titik tengah dari garis EF. Teman-teman bisa lihat titik kuning yang mana merupakan titik tengah antara garis EF itu dengan penamaan titik P. Itu juga dengan titik tengah di EFG yaitu titik G. Nah, lalu ditanya pada soal itu jarak antara titik D dengan garis PQ. Nah, di sini teman-teman bisa lihat garis PQ yang muncul. Nah, untuk mencari garis PQ dengan titik D, maka kita bentuk terlebih dahulu titik tengah antara garis PQ. Nah, titik tengah PQ kita bisa membuat suatu titik tengah dengan penamaan titik M. Nah, jadi jarak antara titik D dengan garis PQ ini akan sama dengan panjang garis DM. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita terlebih dahulu membahas bagaimana cara membuat kubus ini, bagaimana cara membuat muncul garis PQ, garis DM, titik P, titik Q, dan titik M. Nah, dari sini teman-teman bisa membentuk suatu kubus dengan cara dari menu Insert, lalu menu Shapes, lalu di sini ada View. Di bagian Basic Shapes. Nah, di sini teman-teman bisa bentuk suatu kubus, maka akan muncul suatu kubus. Nah, untuk memperjelas kubus ini kerangkanya seperti apa, kita klik pada bagian Shape Fill. Di sini kita klik No Fill. Lalu shape outline kita modifikasi agar lebih memperjelas. Nah, di sini sudah ada suatu kubus. Nah, lalu untuk membentuk garis HD, AD dan WDC seperti judul sebelah kanan, kita tinggal mengklik Line di sebelah sini, sebelah kiri. Nah, lalu kita tinggal klik garisnya untuk membentuk hasil garis. Nah, lalu akan muncul garis, kita tinggal klik Copy and then Paste. Pastikan, lalu kita bentuk suatu garis di belakang kubus ini. Lakukan hal yang serupa untuk membentuk garis AD. Nah, teman-teman, untuk membuat garis putus-putus pada ketiga garis di bagian belakang garis, kita tinggal memblok ketiga garis ini dengan cara klik, lalu tekan Ctrl dan klik ketiga garis ini, lalu pada bagian menu shape format, lalu ke shape outline, dan bagian di kita ubah dari garis putus base, lalu ketebalannya di pada bagian B kita ubah menjadi 1,5, maka akan muncul kubus sempurna. Nah, untuk menandai kubus ini, kita tinggal klik text box, yang pada menu shape format juga, kita klik text box, lalu kita klik di sembarang posisi untuk mengklik A. Nah, ini kita tinggal copy paste dan kita klik titik P. Ini kita lakukan hal yang serupa untuk membentuk titik sudut ABCDEF. Nah, jadi di sini sudah sama kubus sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk membuat kubus ini menjadi animasi atau bergerak sesuai animasi yang kita inginkan, kita menggunakan pada menu animation di sebelah transition. Nah, di sini kita tinggal memblok dengan garis AD, garis DC, dan juga garis BH. Selanjutnya, kita klik menu animation dan di sini kita ubah animasi yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, di sini saya ingin membuat animasinya menjadi floating. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membuat animasi dengan kubus ABCDEFGH yang sebelah kiri menjadi floating. Selanjutnya kita tinggal membuat animasi pada unsur-unsur lainnya sesuai dengan urutan yang kita butuhkan. Nah, maka akan muncul urutan-urutan sesuai dengan yang kita pilih. Jadi saya menunjukkan soal dimensi 3 terlebih dahulu, lalu menunjukkan soalnya, dan menunjukkan penyelesaiannya. Di penjelasan ini, yang tersebut pertama kali adalah dipilih kubus ABCDEFGH. Maka saya membentuk kubus, lalu menamainya kubus ABCDEFGH. Lalu di soal berintai panjang kubus 6 cm. Lalu diketahui titik P dari titik tengah F. Maka titik tengah F, lalu titik tengah F ini kita namai titik P. Begitu juga dengan titik FG, titik tengah FG yaitu titik G. Nah, ditanya jarak antara titik D dengan garis PQ, maka kita bentuk dulu garis PQ. Garis dari D ke PQ kita membutuhkan titik tengah dari PQ, di mana titik tengah PQ yang saya namai titik M. Nah, jadi jarak antara titik D dengan garis PQ itu akan sama dengan panjang garis D ke M sini. Untuk mencari panjang garis dari DM ini, kita bisa membentuk segitiga DHM. Nah, teman-teman, dalam membentuk segitiga DHM itu akan berada kusiku di H. Jadi untuk mencari panjang garis DM, ini kita cari terlebih dahulu panjang garis HM. Nah, untuk mencari panjang garis HM, kita perlu mencari panjang garis HQ dengan MQ. Nah, garis HQ itu bisa kita cari dengan membentuk segitiga HGQ. Di situ kita bisa lihat segitiga HGQ, di mana segitiga HGQ ini kusiku di G. Dan juga kita juga harus mengetahui panjang garis MQ. Untuk mencari panjang garis MQ, kita bisa membentuk segitiga HMQ, di mana HMQ ini kusiku di M. Teman-teman bisa lihat, di sini sudah terbentuk dua segitiga dengan garis yang kita harus cari tahu adalah garis HQ, garis MQ. Lalu kita akan mendapatkan cara untuk mencari garis DM. Maka didapat HQ itu akan 45. Lalu untuk mencari panjang MQ itu setengah dari garis PQ. Jadi panjang garis MQ itu adalah 32 akar 2. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang HM, nah didapat panjang garis HM adalah akar 40,5. Nah, setelah diketahui panjang HM tadi adalah akar 40,5 dan garis DH itu 6 cm. Jadi untuk mencari jarak titik D dengan garis PQ, yang mana tim itu sama dengan garis DM tadi, maka hasil dari DM itu adalah 8,746 cm. Nah, sobat, cukup sekian pembahasan kita mengenai penyelesaian soal dengan menggunakan animasi PPT atau PowerPoint di video kali ini. Saya Shana Deta, see you on the next video.